Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Yang saya hormati Ibu Lina Sartika selaku mata kuliah Bahasa Indonesia dan teman-teman sekalian. Perkenalkan, nama saya Satria Akmal Gusmawan dari Prodi Teknologi Pangan Universitas Terbuka Kota Bogor. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan suatu gagasan yang bertema COVID-19 dan saya akan membawakan materi tersebut dengan judul COVID-19, dampak dan cara pengendaliannya. Apa sih itu COVID-19? Apakah dapat mematikan? Mungkin pertanyaan ini muncul pada saat pertama kali virus COVID-19 ini masuk ke Indonesia. Virus COVID-19 itu sendiri adalah penyakit menular yang disebabkan oleh jenis coronavirus yang baru ditemukan di Wuhan, Tiongkok pada bulan Desember 2019. COVID-19 ini sekarang menjadi sebuah pandemi yang terjadi di banyak negara di seluruh dunia. Menurut WHO per bulan Mei 2022, COVID-19 telah merenggut sekitar 16,6 juta nyawa manusia di dunia. Kasus positif COVID-19 di Indonesia pertama kali dideteksi pada tanggal 2 Maret 2020 ketika 2 orang terkonfirmasi tertular dari seorang warga negara Jepang. Pada tanggal 9 April, pandemi sudah menyebar ke 34 provinsi dengan DKI Jakarta, Jawa Barat, dan Jawa Tengah sebagai provinsi paling terpapar virus corona di Indonesia. Virus COVID-19 dapat menyebar dari orang ke orang melalui percikan-percikan yang keluar saat orang yang terinfeksi COVID-19 itu batuk, bersin, atau berbicara. Percikan-percikan ini relatif berat, perjalanannya tidak jauh dan jatuh ke tanah dengan cepat. Orang dapat terinfeksi COVID-19 jika menghirup percikan orang yang terinfeksi virus ini. Percikan-percikan ini dapat menempel di benda dan permukaan lainnya di sekitar kita, seperti meja, gagang pintu, dan pegangan tangan. Orang dapat terinfeksi dengan menyentuh benda atau permukaan tersebut, kemudian menyentuh mata, hidung, atau mulut mereka. Akibat dari terpaparnya virus ini bisa menyebabkan demam tinggi disertai menggigil batuk kering, pilek, hidung berair dan bersin-bersin, nyeri tenggorokan, dan sesak nafas. Adapun kehadiran pandemi COVID-19 ini sangat berdampak dalam kehidupan kita sekalian. Setidaknya ada 2 faktor yang mengalami perubahan yang cukup drastis, yakni sektor pendidikan dan sektor ekonomi. Dalam sektor pendidikan yang paling sering dialami di masa pandemi ini adalah putus sekolah. Tidak jarang, orang tua yang lebih memilih anaknya berhenti sekolah dan memilih mempekerjakan anaknya untuk membantu perekonomian keluarga akibat krisis ekonomi yang terjadi. Selain itu, banyak orang tua yang tidak bisa melihat peranan sekolah dalam proses belajar mengajar apabila proses pembelajaran tidak dilakukan secara tatap muka. Kedua, penurunan capaian belajar. Tidak dapat dipungkiri bahwa perbedaan akses dan kualitas selama pembelajaran jarak jauh atau PJJ dapat mengakibatkan kesenjangan capaian belajar, terutama untuk anak dari sosioekonomi yang berbeda. Studi menemukan bahwa pembelajaran tatap muka menghasilkan pencapaian akademik yang lebih baik saat dibandingkan dengan PJJ atau pembelajaran jarak jauh. Sektor selanjutnya adalah sektor ekonomi. Berbagai kegiatan logistik, pariwisata, dan perdagangan juga memperoleh dampak besar dari wabah virus corona ini. Hal ini diakibatkan larangan sejumlah pemerintah untuk melakukan perjalanan ke luar negeri dan menutup beberapa sektor pariwisata akibat dari kurangnya wisatawan mancanegara. Dalam sektor perdagangan pun mengalami dampak yang buruk, misalnya pada kasus ekspor-impor bahan baku dan barang modal. Turunnya tingkat produksi dan barang langka menimbulkan harga barang terus meningkat dan menyebabkan inflasi. Kenaikan harga barang yang disertai penghasilan yang menurun merupakan kondisi fatal daya beli masyarakat. Sebagian bahan baku untuk industri di Indonesia sendiri masih dipasok dari Cina yang mengalami kendala produksi akibat karantina di sejumlah daerah untuk membendung pandemi COVID-19. Menurut saya, masyarakat memiliki peranan penting dalam memutus mata rantai penularan COVID-19 agar tidak menimbulkan sumber penularan baru pada tempat-tempat di mana terjadinya pergerakan orang, interaksi antar manusia, dan berkumpulnya orang banyak. Masyarakat harus dapat beraktivitas kembali dalam situasi pandemi COVID-19 dengan beradaptasi pada kebiasaan baru yang lebih sehat, lebih bersih, dan lebih taat.
yang dilaksanakan oleh seluruh komponen yang ada di masyarakat serta memberdayakan sumber daya yang ada. Peran masyarakat untuk dapat memutus mata rantai penularan COVID-19 atau resiko tertular dan menularkan harus dilakukan dengan menerapkan protokol kesehatan melalui perlindungan kesehatan di individu dan perlindungan kesehatan masyarakat. Yang pertama, perlindungan kesehatan individu. Selalu melakukan protokol kesehatan 5M, diantaranya yang pertama mencuci tangan. Mencuci tangan dilakukan sebelum memasak atau makan, setelah menggunakan kamar mandi, dan setelah menutup hidung saat batuk ataupun bersin. Kedua, memakai masker ketika sedang berada di luar rumah. Ketiga, menjaga jarak minimal 1 meter dengan orang lain untuk menghindari terkena droplets dari orang yang berbicara dan sebagainya. Keempat, menjauhi kerumunan. Hindari tempat keramaian terutama bila sedang sakit atau berusia di atas 60 tahun atau lansia. Kelima adalah mengurangi mobilitas. Bila tidak ada keperluan yang mendesak, jangan keluar rumah dan tetaplah berada di rumah. Yang kedua, perlindungan kesehatan masyarakat. Perlindungan kesehatan masyarakat merupakan upaya yang harus dilakukan oleh semua komponen yang ada di masyarakat guna mencegah dan mengendalikan penularan COVID-19. Terdapat dua perlindungan yang dapat diterapkan dalam kehidupan masyarakat. Pertama adalah unsur pencegahan atau prevent, yaitu kegiatan promosi kesehatan melalui sosialisasi, edukasi, dan penggunaan berbagai media informasi untuk memberikan pengertian dan pemahaman bagi semua orang, serta keteladanan dari pimpinan atau tokoh masyarakat. Yang kedua adalah unsur perlindungan atau protect. Kegiatan yang dilakukan diantara lain penyediaan sarana cuci tangan, pakai sabun yang mudah diakses, dan memenuhi standar atau penyediaan hand sanitizer. Upaya penapisan kesehatan orang yang akan masuk ke tempat dan fasilitas umum, pengaturan jaga jarak, desinfeksi terhadap permukaan, ruangan dan peralatan secara berkala, serta penegakan kedisiplinan pada perilaku masyarakat yang berisiko dalam penularan dan tertularnya COVID-19 seperti berkerumun, tidak menggunakan masker, merokok di tempat dan fasilitas umum, dan lain sebagainya. Demikianlah uraian singkat yang bisa saya sampaikan tentang COVID-19, dampak dan cara penanggulangannya. Semoga bisa bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih dan mohon maaf yang sebesar-besarnya atas segala kekurangan saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.